teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini lanjut ke part 4. Di sini saya akan membahas tentang, saya akan menerapkan perspektif bisnis dalam ekonomi syariah dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kita lanjut ke materi berikut. Bye bye. Hai teman-teman, di sini saya sudah mendapatkan salah satu customer. Di sini ada jual toko apa, Kak? Cleaning service. Di sini saya mendapatkan toko cleaning service. Kak, boleh perkenalkan nama Kakak siapa? Nama saya Devi. Kakak bekerja di sini sudah berapa lama? Udah 3 bulan. Udah 3 bulan. Baik, di sini Kak, saya minta waktu Kakak untuk bertanya tentang bagaimana Kakak melayani pelanggan ketika ada keluhan dari pelanggan itu. Kalau kami sebagai karyawan itu kalau melayani customer itu dengan contoh kalau kayak beli barang, kalau nggak sesuai kami melayani dengan apa yang kami sampaikan aja, sesuaikan produknya kan. Berarti dia melayani kayak baik. Iya, kami melayani dengan baik aja. Terus pertanyaan yang kedua ya Kak, apa saja jenis cleaning service yang maksudnya apa saja HP yang mau di apa dah? Di servis. Ada juga yang anti gores sama LCD aja sih. Oh, berarti hanya 2 gitu sih. Iya, sama silikon aja. Aksesoris kayak gitu. Ketiga Kak, bagaimana cara Kakak apakah Kakak di gerai ini dia memiliki nilai-nilai kegiatan atau tidak? Memiliki nilai-nilai kegiatan. Nilai kegiatan melayani orang kan. Kira-kira Kakak di sini setiap per tahun dapat yang Kalau tergantung dari pembelinya dulu. Kalau rame ya sekitaran 2 jutaan, 3 jutaan. Oke, baik Kak, terima kasih untuk waktunya. Ya. Baik, mungkin itu saja yang saya bertanyakan kepada Kakak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Diskusi dengan bisnis servis HP. Nah, bisnis servis HP ini adalah jenis usaha yang menawarkan jasa perbaikan, yaitu perawatan dan upgrade pada perangkat smart iPhone dan tablet. Nah, karena bisnis ini dia berkembang pesat seiring dengan meningkatnya penggunaan perangkat mobilnya di seluruh dunia. Nah, beberapa jenis layanan yang umumnya ditawarkan dalam bisnis servis HP. Nah, itu pertama perbaikan, itu penggantian layar pecah, perbaikan keseluruhan akibat air, perbaikan tombol yang rusak, dan bermacam-macam. Itu ada perawatan, itu membersihkan debu dan kotoran dari perangkat, pengecahan dan optimasi sistem operasi, pemberian software dan firmware, dan instalasi aplikasi, pemilihan data yang hilang. Upgrade itu penambahan memori, penggantian casing, upgrade sistem operasi. Di mana dalam bisnis ini dia membutuhkan akan ada keuntungan, karena keuntungan bisnis servis HP pertama di dalamnya ada tingginya permintaan. Nah, ada tingginya permintaan, hampir semua orang memiliki sport iPhone, sehingga permintaan untuk layanan servis HP sangat tinggi. Ada modal awal relatif rendah. Nah, dibandingkan dengan bisnis lain, modal awal untuk memulai bisnis servis HP ya relatif rendah. Ketiga, ada peluang pengembangan. Nah, bisnis servis HP dapat dikembangkan dengan menawarkan berbagai layanan tambahan seperti aksesoris, casing, dan file pelindung. Terus ada tantangan bisnis servis juga. Nah,
di dalamnya itu persaingan tinggi. Nah, bisnis ini memiliki persaingan yang tinggi terutama di kota besar. Kita contohkan di kota Ternate saja. Yang kedua ada teknologi yang berkembang pesat. Nah, teknologi smartphone terus berkembang sehingga dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang terus diperbarui. Ketiga itu menjaga kualitas layanan, di mana kualitas layanan sangat penting untuk membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Nah, di sini juga ada tips sukses untuk membangun bisnis servis HP. Nah, kita harus mempunyai keahlian dan pengalaman. Nah, pengalaman ini kita harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni dalam memperbaiki keahlian dan pengalaman. Nah, kita memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni dalam memperbaiki dan merawat HP. Kedua itu peralatan yang lengkap. Nah, kita harus memiliki perlengkapan dan peralatan yang lengkap dan berkualitas. Ketiga itu pelayanan dan ramah. Kita harus menawarkan pelayanan yang ramah dan profesional. Keempat itu harga yang kompetitif. Nah, kita harus menentukan harga yang kompetitif namun tetap menguntungkan. Kelima itu promosi dan pemasaran. Kita harus membuat strategi promosi dan pemasaran yang efektif untuk menarik pelanggan. Nah, dengan memahami potensi dan tantangan bisnis servis, kita harus dapat membangun usaha yang sukses dan memberikan layanan berkualitas kepada pelanggan. Penerapan perspektif bisnis dalam ekonomi syariah dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti etika bisnis. Perlu bisnis yang baik harus menjadi acuan bagi pelaku bisnis dengan nilai-nilai seperti kejujuran, menolak eksploitasi, dan menolak diskriminasi. Kedua ada produk yang dipasarkan harus dijelaskan secara jelas kelebihan dan kekurangannya kepada calon pembeli. Ketiga ada promosi, di mana promosi harus dilakukan dengan menyampaikan informasi yang akurat dan menghindari penipuan. Keempat ada distribusi. Nah, tidak boleh memotong jalur distribusi seperti mencegah perdagangan dari desa yang ingin menjual barang di kota. Keenam ada keadilan. Nah, prinsip ekonomi Islam menjaga agar distribusi harta terus berjalan dengan adil. Transparansi. Prinsip ekonomi Islam mencantum aspek transparansi. Pertama ada larangan riba. Larangan riba karena tanggung jawab sosial perusahaan. Prinsip ekonomi Islam mencantum tanggung jawab sosial perusahaan. Ekonomi syariah adalah ilmu dan praktik kegiatan ekonomi yang berdasarkan pada ajaran Islam. Nah, prinsip ekonomi Islam berbeda dengan sistem bisnis lain karena ada aturan halal dan halal yang harus ditaati. Pertama, keadilan. Nah, semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus diperlakukan adil dan tidak ada eksploitasi. Pertama, kehalalan. Semua produk dan jasa yang diperdagangkan harus halal dan tidak merugikan orang lain. Kedua, transparansi. Setiap transaksi harus transparansi dan jelas tanpa adanya unsur penipuan. Tanggung jawab sosial. Nah, bisnis tidak mengejar keuntungan tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Ketiga adalah riba. Nah, bunga atau keuntungan yang tidak didasarkan pada aset real seperti uang yang dilarang dalam Islam. Tapi ada penyerapan dalam hadis. Nah, yaitu perbankan syariah. Dia menggunakan sistem bagi hasil yang dimana yaitu mudharabah atau jual beli murabahah sebagai alternatif dari bunga. Ada asuransi syariah di mana dia berbasis pada prinsip saling tolong menolong, di mana primer yang dibayarkan digunakan untuk membantu anggota yang mengalami musibah. Ketiga itu bisnis halal. Itu dia fokus pada produksi dan penjualan produk yang memenuhi syarat halal
seperti makanan, minuman, dan kosmetik. Selanjutnya, membangun model bisnis yang bermakna. Penerapan perspektif bisnis dalam ekonomi syariah mendorong terciptanya model bisnis yang bernilai, berkelanjutan, dan inklusif. Nah, model bisnis seperti usaha solusi wakaf produktif atau bisnis mikro syariah tidak hanya mengejar keuntungan, melainkan juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, menciptakan produk dan layanan yang berdampak. Produk dan layanan yang ditawarkan dalam ekonomi syariah tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur Islam. Nah, hal itu mendorong terciptanya produk halal, berkelanjutan, dan berbasis nilai seperti asuransi syariah, dana pensiun syariah, dan investasi syariah. Terus ada membangun strategi pemasaran yang berorientasi pada nilai. Strategi pemasaran dan ekonomi syariah berfokus pada nilai seperti kejujuran, keadilan, dan kebenaran, di mana hal itu ia mendorong dan komunitas di mana nilai syariah menjadi fondasi dalam setiap interaksi. Ada penerapan di mana ya menyongsong masa depan yang lebih baik. Penerapan perspektif bisnis dalam ekonomi syariah membuka peluang besar untuk membangun masa depan yang lebih baik. Pertumbuhan pasar ekonomi syariah yang signifikan, dukungan pemerintah, dan munculnya inovasi teknologi seperti finansi syariah menjadi bukti besar yang dimiliki oleh ekonomi syariah itu sendiri. Ada tantangan dan peluang di mana meskipun dihadapkan pada tantangan seperti kurangnya kesadaran, keterbatasan akses, dan kurangnya sumber daya, ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk mengatasi berbagai masalah, solusi dan ekonomi yang dihadapi dunia saat ini. Dengan terus-menerus mengembangkan kemampuan meningkatkan akses dan mendorong inovasi, ekonomi syariah dapat menjadi solusi yang efektif untuk bagaimana membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera dan berkelanjutan. Dengan penjelasan ini yang saya simpulkan, penerapan perspektif bisnis dalam ekonomi syariah merupakan sebuah perjalanan panjang yang menentukan komitmen dan pekerja keras dari semua pihak. Namun, jika mampu membangun fondasi etika yang kuat, menciptakan model bisnis yang bermakna, dan mengembangkan strategi pemasaran yang berorientasi pada nilai, ekonomi syariah dapat menjadi kekuatan yang luar biasa untuk membangun masa depan yang lebih baik